Rocky Gerung itu satu sisi bagus pemikirannya, tapi ketika masuk ke ranah ini dia kena. Bagi dia, Pak Rocky kata ditanya, "Bapak kenapa enggak menikah?" La nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sadaqallahul azim. Hadirin hadirat muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Pada pagi yang berbahagia ini, berkat rahmat dan karunia Allah, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk mengerjakan fardu subuh berjamaah dan dilanjutkan pula dengan halaqah ilmu taman-taman surga Allah di dunia. Mudah-mudahan kita yang hadir di halaqah ilmu ini hendaknya mendapatkan keberkahan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah bersabda, "Afdalus siyami ba'da syahri Ramadan siyamu syahrillah al-Muharram." Seutama-utama puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, di bulan Muharram. Pahalanya adalah man shoma siyamu yaumi Asyura, puasa di hari Asyura, ahtasibu 'alallahi ayyukaffira sadallati qablaha. Aku berharap kepada Allah agar Allah mengampunkan dosa setahun yang lalu. Maka kemudian Rasul pun menganjurkan kita untuk puasa Asyura di tanggal 10 bulan Muharram. Lalu kata Rasulullah, khaliful yahud, selisihilah orang Yahudi itu, jangan samakan dengan mereka. Puasalah kalian pada tanggal 9 Tasu'a dan tanggal 11. Maka tanggal 9 dan tanggal 11 kita pun dianjurkan untuk berpuasa. Berarti 3 hari berturut-turut. Maka tadi saya tanya kepada Pak Ketua, bagaimana hari ini? Ada jamaah yang puasa? Alhamdulillah, sebagian sudah mengerjakan ibadah puasa. Karena dalam kalender sebagian kita sudah menunjukkan tanggal 9, walaupun mungkin sebagian masih tanggal 8. Intinya adalah banyak puasa di bulan Muharram dianjurkan. Mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 11 pun diperbolehkan. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi ini tema kita sedikit berat. Ada yang buka grup WhatsApp? Kalau Anda buka grup WhatsApp mungkin ada yang lihat tema kita pagi ini tentang sebuah pemikiran. Jadi pagi ini kita banyak mikir. Biasanya kalau banyak mikir tuh banyak merenung. Kalau banyak merenung biasanya tertidur. Kita tengok nanti. Karena kalau mikir ini biasanya membuat perut lapar, membuat kepala pusing apalagi kalau bahannya sekali-kali. Tapi kalau sudah terbiasa tidak, insya Allah. Jadi tema kita pagi ini sedikit bergeser dari perjalanan kehidupan manusia setelah meninggalkan kehidupan dunia. Apa tema kita? Aliran pemikiran atau kelompok-kelompok kontemporer. Kontemporer itu artinya setelah modern dan pasca modern. Jadi bahasa-bahasa yang dipakai agak sedikit berbeda daripada bahasa umum. Karena memang begitulah diksi kata. Ketika dia berbicara bahasa agama, bahasanya sedikit sederhana. Tapi kalau sudah masuk ke bahasa pemikiran, sedikit berat. Maka terkadang ketika kita baca buku tafsir, buku hadis, sekali baca langsung kita paham. Tapi kalau kita baca buku filsafat, terkadang perlu berkali-kali. Ibnu Sina
Ibnu Sina itu cerdas. Orang barat itu memberi nama mereka Avicenna. Ada obat Avicenna, itu dari kata Ibnu Sina. Jadi Ibnu Sina itu cerdas. Cerdas sekali. Tapi ketika membaca buku Ibnu Rushd, siapa Ibnu Rushd ini Ustaz? Salah satu filosof Islam yang tumbuh berkembang di Spanyol. Hari ini Spanyol, dulu namanya Andalusia. Namanya Ibnu Rushd. Kalau orang barat menyebutnya Averroes. Jadi nama-nama Islam itu dikonversikan oleh mereka ke nama barat. Sebenarnya banyak nama-nama Islam yang kemudian dipakai oleh orang barat dan orang Islam itu sendiri tidak mengenali. Salah satunya Avicenna tadi, dari kata Ibnu Sina. Jadi Ibnu Sina ini membaca buku Ibnu Rushd sampai 72 kali. Bukunya tipis. Tipis. Ya, buku itu paling halamannya 50 halaman. Tipis. Tapi kemudian sampai 72 kali baru Ibnu Sina paham. Apa maknanya? Apakah Ibnu Sina tidak cerdas? Cerdas. Tak ada yang mengatakan Ibnu Sina itu tidak cerdas. Bahkan bapak digelari dengan bapak kedokteran modern. Saking hebatnya seorang Ibnu Sina. Tapi kemudian ketika berbicara membaca buku-buku pemikiran filsafat Islam ataupun filsafat Yunani, kemudian Ibnu Sina ini sampai 70 lebih kali untuk membaca satu buku, untuk memahami setiap kata yang tercantum di dalam diksi-diksi buku filsafat. Jadi kalau nanti Bapak Ibu, kok kami nggak paham Ustaz, itu hal yang biasa. Sekali, dua kali, nanti sampai terbiasa, insya Allah akan nikmat. Dan begitulah pesan guru kami dulu ketika kami belajar di PKU Gontor. PKU, bukan Pekanbaru. PKU itu singkatan Program Kaderisasi Ulama. Jadi program kaderisasi ulama Gontor, yang ketika itu digembleng selama 6 bulan, tak boleh kemana-mana. Maka apa kata beliau? Kata Profesor Dr. K. Hamid Fahmi Zarkasi, yaitu ketika kita mengkaji pemikiran, kita akan merasakan nikmatnya setelah sekian kali kita mempelajari. Jadi nanti jurusan apapun jurusan kita, mau kita bahasa Inggris, mau biologi, kedokteran, tapi ketika sudah bersinggung dengan pemikiran, itu terasa nikmat. Bahkan kita tidak akan ingin mempelajari yang lain. Kenapa? Karena setiap disiplin ilmu itu kita akan cari filosofi. Mengapa disebut begini? Mengapa disebut begini? Akhirnya kemudian kita tenggelam di dalam satu definisi disiplin keilmuan. Begitulah nikmatnya ketika kita berbicara pemikiran. Karena yang dikayakan adalah kepala. Nah, dan dikayakan kepala. Tapi kalau kepala saja dikayakan dengan ilmu tanpa diikuti hati, maka inilah kemudian menjadi kelompok-kelompok sekuler, liberal, dan pluralisme. Jadi kalau hanya belajar untuk mengisi otak, isi otak, tapi kemudian tidak diikuti dengan isi hati ini, kalau orang-orang tasawuf menyebutnya, itulah mereka harus bertarekat. Mereka harus masuk ke satu lembaga untuk mengajarkan atau menata bagaimana kita bisa beribadah dengan baik. Karena kalau hanya ilmu saja, orang barat itu banyak berilmu Bapak Ibu. Orang barat misalnya orientalisme. Ini banyak nanti istilah pakai isme ujungnya. Orientalisme barat. Mereka ada yang hafal Quran. Bahkan mereka ada yang buat kamus namanya kamus Munjid. Dan kamus itu dipakai oleh umat Islam sampai hari ini. Kamus itu kamus yang sangat hebat sekali. Tapi kemudian penulisnya adalah bukan orang Islam. Ada mereka yang hafal Quran, paham tafsir. Tujuan mereka adalah untuk meruntuhkan Islam dari dalam. Jadi Allah tak akan menghalangi siapapun untuk menuntut ilmu. Tapi Allah akan halangi seorang itu untuk membersihkan hatinya. Jadi kalau hanya orang belajar pemikiran tanpa dibaring dengan olah pikir, olah zikir, itu istilah, silakan nanti Bapak Ibu tulis, ada 3 olahraga yang diolah fisik kita, gerak.
Yang kedua, olah pikir. Yang diolah isi kepala kita. Yang ketiga, olah zikir. Yang diolah adalah hati kita. Jadi 3 komponen ini kalau dia tidak berkelindan, tidak menyatu, bersatu padu, maka dia akan berjalan sendiri-sendiri. Itulah kemudian yang melahirkan pemahaman sekuler, liberal, dan pluralisme. Nah, ingat kata-kata ini, sekuler, kemudian plural, kemudian liberal. Mungkin Bapak Ibu sering dengar sekuler, liberal ataupun plural. Nah, baik. Saya akan berikan mukaddimah untuk sampai ke tahap itu. Jadi kemudian 3 ini yang akan kita olah. Kalau olah zikir, insya Allah kita sudah biasa. Olahraga juga sudah biasa. Kemudian olah pikir, ini yang perlu dikuatkan lagi. Tapi kalau orang-orang di kampus itu Bapak Ibu, mengapa banyak mahasiswa-mahasiswi itu yang berpikiran sekuler? Karena mereka olah pikirnya kuat, olah zikirnya tidak seimbang. Sehingga kemudian ketika mereka berbuat, perbuatannya itu tidak mencerminkan nilai-nilai keislaman. Ini sebagai pintu masuk daripada 3 aliran pemikiran tadi. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mulai dari yang pertama, yaitu kita buatlah dulu yang pertama, sekuler. Sekuler kalau dari segi bahasa itu bukan istilah yang lahir dari rahim Islam. Bukan orang Islam yang membuat itu, sekuler. Sekuler itu dari kata sekulum yang artinya adalah al-faslu. Al-faslu artinya pemisah. Jadi sekuler dari kata sekulum, bahasa Latin. Kalau kita lihat bukunya Nakib Alatas, seorang pemikir dari Bandung, tapi kemudian berkembang besar, dikenal di Malaysia. Banyak orang tak tahu beliau itu orang Indonesia, padahal orang Indonesia asli. Cuma kemudian tidak mendapat tempat di negara kita, akhirnya berhijrah ke Malaysia. Sekularisme dan Islam. Itulah bukunya, Sekuler dan Islam. Saya tidak memang baca buku semuanya, isi buku beliau itu, tapi sering diceritakan oleh murid yang langsung, Profesor Hamid Fahmi Zarkasi yang belajar di ISTEC Malaysia. ISTEC Malaysia ini adalah corong pemikiran peradaban dunia. Dan Malaysia yang menyanggupi ketika itu. Dan munculnya IIUM. IIUM, Islamic International University Malaysia. Itu dahulu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Sebelum Malaysia itu ditawarkan, sebenarnya ditawarkan ke negara Indonesia. Karena dia melihat Indonesia itu potensial sekali. Kalau dibangun nanti di Jakarta, maka Asia ini akan orang-orang Asia, Singapura, Thailand, kemudian sebagian Filipina, Malaysia, Laos, mereka akan datang ke Indonesia untuk belajar, karena itu kampus internasional. Cuma pada tahun itu Indonesia tidak siap. Tidak siap untuk menampung ide-ide tersebut. Karena akan dijadikan integrasi internasional. Integrasi itu artinya, apa maksud bahasa kitanya? Seperti saraf itu, dia terhubung semuanya. Jadi integrasi. Lalu kemudian ditawarkanlah pada tahun itu, tahun sekitar tahun 80-an, akhirnya kemudian Indonesia tidak menyanggupi. Apakah memang karena negara sedang belum stabil? Wallahu alam. Ini tidak tahu kejelasannya. Yang jelas pemerintahan ketika itu tidak mengambil, akhirnya kemudian diambillah oleh pemerintahan Malaysia, kerajaan Malaysia ketika itu. Akhirnya dibangunlah di Malaysia. Apa yang terjadi sekarang? Dosen-dosen dunia itu pasti ada di Malaysia. Pasti ada di Malaysia. Dosen kami di Al-Azhar, mereka pasti mengajar di IIUM itu. Karena memang itulah targetnya, seluruh dosen-dosen yang terkemuka di kampus-kampus internasional akan dimasukkan ke situ. Maka disitulah terjadinya nanti pemikiran Islam dan pemikiran Barat itu. Kalau memang ada titik temu, disitulah diintegrasikan, dihubungkan di sana. Kalau tidak ada titik temu, maka kemudian oleh Ismail Raji Al-Faruqi, seorang pemikir dari Palestina, berkembang di Amerika, tapi kemudian karena pemikirnya itu
dapat mengganggu stabilitas Amerika, akhirnya diburu dan dibunuh. Tapi kemudian Naqib Alatas tidak. Dia membuat satu gagasan dengan nama ISTEC. Hari ini masih ada. Jadi kalau Bapak Ibu ke Malaysia, bolehlah kita ke Twin Tower-nya, tapi juga mesti kita kunjungi yang namanya ISTEC. Karena di situ kalau kita lihat, saya masuk ke sana waktu masuk ke perpustakaan, melihat di situ pemikir-pemikir hebat Islam itu berkumpul, dan di situ disebutkanlah satu persatu namanya, ada fotonya di sana. Maka kemudian oleh Naqib Alatas, supaya pemikiran sekuler itu tidak berkembang, maka dibuatkanlah satu pemahaman yang disebut dengan Islamisasi. Nah, Islamisasi ilmu pengetahuan. Apa yang diislamkan Ustaz? Bukan komputer ini disyahadatkan, bukan itu yang diislamkan. Tetapi yang diislamkan adalah kerangka berpikir generasi muda Islam. Bagaimana di kepalanya itu tidak berpikir bahwa Barat itu lebih hebat daripada Islam. Hari ini Bapak Ibu, kalau kita tanya anak muda kita, siapa yang hebat? Pasti mereka jawab itu Barat. Mereka itu lebih maju, mereka itu pencipta, mereka itu. Karena sejak munculnya revolusi industri, jadi kemudian kiblat dunia itu tidak lagi ke Timur Tengah tanpa kita sadari. Nah, akhirnya apa? Ketika kiblat dunia tidak lagi ke Timur Tengah, kiblat itu berpindah ke Barat tanpa disadari. Apa yang ada dalam pikiran hati anak muda kita, pasti mereka mengagungkan dan mendahulukan selangkah orang-orang Barat daripada orang-orang Islam itu sendiri. Apa kata dia? Imam Ghazali itu membuat Islam mundur. Kenapa Islam mundur? Karena Imam Ghazali hanya sibuk untuk memperbaiki hati. Ini tuduhan. Kenapa Imam Ghazali? Karena dulu ketika Imam Ghazali itu terjadinya perang salib, Imam Ghazali itu tak ikut. Imam Ghazali itu membuat satu karya namanya Ihya Ulumuddin. Ihya artinya hidup, din artinya agama, menghidupkan agama. Jadi Imam Ghazali itu tak ikut, kata mereka. Padahal dia lupa ketika Salahuddin Al-Ayyubi itu tumbuh besar menjadi pemimpin hebat di masa itu, siapa yang mencetak kader ini? Siapa yang mencetak? Dari madrasah Imam Ghazali, madrasah Nizamiyah. Muncul kemudian dari situ madrasah-madrasah hebat. Kemudian lahirlah pemimpin hebat, Nuruddin Az-Zanki dan sebagainya. Maka pada masa Salahuddin Al-Ayyubi kemudian menjadi pemimpin yang hebat. Akhirnya mampu mengalahkan tentara salib ketika itu. Jadi untuk menciptakan seorang pemimpin yang hebat itu tidak bim-salabim. Nampak hebat sedikit, inilah nanti pemimpin kita, pasti bisa untuk mewakili umat Islam Indonesia. Begitu dia terpilih, langsung masuk angin. Tengoklah Bapak Ibu, jangan pernah berharap dengan bim-salabim. Inilah yang dikaji. Orang kita pada umumnya ketika dia mengkaji itu, nampaknya inilah nih pemimpin Islam nih. Kalau dia nanti terpilih, maka kita sudah terwakili. Kalau dia terpilih, maka nanti dia akan membawa harapan baru, angin segar bagi umat Islam. 2 hari kemudian hilang. Jadi teori Imam Ghazali itu, seorang pemimpin itu kata beliau, tidaklah tumbuh secara tiba-tiba bim-salabim, tidak. Dia akan tumbuh dari gemblengan-gemblengan yang tidak singkat. Dia butuh waktu sampai kemudian ketika dia sudah besar, maka dia akan menjadi pemimpin yang tangguh. Hari ini madrasah mana yang bisa menciptakan itu? Nah, disitulah kemudian paham sekuler ini masuk. Masuklah mereka ke dunia politik. Sekuler tadi artinya apa? Pemisah, dari kata sekulum. Memang beginilah penjelasannya Bapak Ibu. Jadi kalau nanti di akhir ada yang bilang, kok nggak ada ayatnya Ustaz? Kita sedang bicara tentang pemikiran. Jadi kalau ayat cuma satu nanti keluar sampai akhir, memang begitulah kajian pemikiran itu. Tapi kalau kita mengkaji tafsir, ayatnya banyak, hadis banyak. Kemarin sempat saya tanya ke Pak Ketua, gimana Pak Ketua? Kita gas kan? Cobalah Ustaz katanya. Ditambah lagi ada jamaah yang minta, cobalah Ustaz. Karena kami ini banyak juga dosen, banyak juga guru. Nah, insya Allah bisa. Nanti kalau agak-agak menggepul sedikit kepalanya Bapak Ibu, kita turunkan dosisnya. Insya Allah.
Tapi saya katakan, kalau kita sudah 2 kali, 3 kali mengkaji ini, nanti akan terasa nikmat. Sedikit saya cerita. Kita banyak cerita dalam pagi ini dulu. Ya, insyaAllah. Jadi di Pekanbaru ini, yang mengembangkan pemikiran ini adalah Abdul Rab. Punyanya Bu Susi. Ada Bu Susi belakang? Ada, punya Bu Susi. Itulah satu-satunya kampus di Pekanbaru ini yang peduli dengan pemikiran. Saya bukan memuji, tidak. Saya pernah ngajar di sana, saya pernah ngisi kajian di sana, meskipun memang berat. Karena dosen-dosen yang ngajar di kampus itu berbagai latar belakang. Ada yang dari Jepang, ada yang dari Amerika. Setiap orang itu Bapak Ibu akan membawa latar belakangnya masing-masing. Dia akan mempertahankan ideologinya, akan mempertahankan pengetahuannya, tak akan mudah berubah. Jadi ketika berkumpul dalam satu kampus misalnya, satu komunitas, maka pasti akan terjadi pergeseran pemikiran. Maka sampai hari ini guru kita Dr. Iskandar Arnel masih terus menyampaikan kajian Islamisasi itu di setiap Rabu pagi. Untuk siapa? Untuk dosen. Karena untuk memperbaiki mahasiswa ini tidak bisa langsung kepada mahasiswanya, mesti melalui dosennya. Dan itu tidak bisa sekali 2 kali kerja. Sampai suatu hari saya duduk dengan dosen Abdul Rab, namanya Bu Suci kalau tak salah. Saya panggilnya Bu Uci, kalau salah sebut nanti boleh. Jadi dulu Ustaz kata dia, masalah periklanan. Ini salah satu bentuk sekuler itu, periklanan. Iklan itu bahasa Inggrisnya apa? Advertising. Iklan itu asalnya dari timur atau dari barat? Dari barat. Katanya advertising. Orang barat itu kalau buat iklan, dia tak peduli Bapak Ibu. Yang penting laku. Iklan, misalnya iklan parfum. Coba tengok, perhatikan di dalam iklan-iklan itu. Supaya bapak-bapak itu tertarik untuk membeli parfum tersebut. Padahal sebenarnya tak ingin untuk membeli parfum, karena iklannya menarik, akhirnya dia buatlah iklan semenarik mungkin. Akhirnya singgahlah bapak-bapak itu untuk membeli parfum yang diiklankan dalam televisi tadi. Begitulah cara mereka, yang penting barang itu laku. Apakah mereka mengemukakan etika? Tidak. Tak ada perlu etika. Padahal dalam Islam itu mengemukakan etika. Inna akramakum indallahi atqakum. Apakah mereka mengemukakan, menampilkan bahwasanya berpakaian rapi, berpakaian sopan? Tidak, tak perlu. Bahkan kalau kita tengok iklan rokok misalnya, iklan apapulah bentuknya, iklan mobil, iklan televisi, iklan Indomie dan lain sebagainya, itu semua bentuk iklan itu adalah iklan yang penting menarik. Bagaimanapun cara mengiklankannya itu tidak dipedulikan. Jadi yang dirumuskan oleh mereka adalah caranya untuk menarik minat. Tanpa disadari, orang kita pun kemudian ikut-ikutan untuk meniru iklan yang dibuat oleh konsep barat. Maka ketika itu saya diskusi dengan seorang profesor, saya bilang seperti yang tadi. Apa kata beliau? Tidak ada satupun istilah yang muncul dari barat kecuali di belakangnya ada nilai. Tak ada satupun iklan itu, apapun yang dibawa oleh barat, seperti advertising tadi, itu sederhana Bapak Ibu. Tidak ada satupun satu konsep yang muncul dari barat kecuali membawa satu misi. Misinya bagaimana? Perempuan itu tidak perlu sebenarnya untuk berpakaian rapi. Yang penting menarik. Orang kita pun akhirnya buat demikian. Kalau kita tengok di kedai-kedai lontong misalnya, yang satu pakainya rapi, yang satu pakainya tak rapi. Maka bapak ni paling sering datang ke tempat yang tak rapi tadi. Supaya apa? Supaya menarik. Tanpa disadari, begitulah kita pun terbawa oleh iklan-iklan yang sudah kita lihat. Itu salah satu bentuk iklan yang muncul dari barat. Itulah sekuler tadi. Dia tak memerlukan nilai agama di sana. Dan mengapa sekuler itu muncul? Kata sekuler itu, pemisahan itu. Itu sebenarnya karena di barat pada abad ke-14, 15 yang mereka sebut dengan Renaissance,
Kalau bahasa itu adalah abad kegelapan. Abad kegelapan bagi Barat, tidak bagi Islam. Bagi Islam abad 14-15 Masehi itu adalah masa keemasan, masa kejayaan ketika berkuasanya Harun ar-Rasyid Baitul Hikmah. Tapi di satu sisi Barat ketika itu mengalami degradasi baik dari moral maupun intelektual dan spiritual. Jadi tiga-tiga itu, moral, intelektual dan spiritual, akhirnya mengalami kemunduran. Nah, tambah lagi pemuka-pemuka agama mereka, kalau kita namanya masjid ulama, kalau mereka menyebutnya nama ibadah mereka, akhirnya membatasi gerak para intelektual. Galileo misalnya, dia kemudian mencetuskan bahwasanya peredaran alam semesta ini adalah dikelilingi oleh bumi mengelilingi matahari. Tapi bagi gereja ketika itu tidak, mataharilah yang mengelilingi bumi, bertentangan dengan pemikiran agama. Akhirnya bagi mereka agama itu ternyata menghalangi. Inilah asal muasalnya. Jadi asal muasalnya adalah agama itu datang untuk menghalangi orang itu menjadi cerdas. Nah, karena terus begitu, akhirnya terjadilah infisal, perpisahan, terbelahnya antara agama dengan sosial. Orang boleh bersosial, tapi jangan dibawa-bawa agama. Ketika mereka main bola, maka jangan bawa agama. Masuk waktu azan, tak perlu berhenti, lanjut. Hari ini masuk waktu azan, tapi main tetap lanjut. Itulah hasil daripada bentuk sekuler tadi. Sosial. Ketika orang bicara politik, maka kemudian politik bicara politik, Islam tetap Islam. Apa kata Nur Khalis Majid? Islam yes, politik Islam no. Pernah dengar kata-kata itu? Islam ya, tak Islam. Islam itu ya kalau bapak Islam, ibu Islam, ya Islam itu masjid Islam. Apa lagi? Hitanan Islam. Kemudian pernikahan Islam. Apa lagi biasa perayaan kita? Kematian Islam, pindah rumah Islam. Boleh kita beramal itu, tapi kalau sudah masuk ke ranah pemerintah, no, jangan. Kenapa? Alasan mereka ini masuk akal, tapi bagi yang tidak terbiasa itu akan terpengaruh. Islam itu bersih, suci, datang daripada Allah. Politik itu kotor, datang daripada manusia. Kalau digabungkan suci dengan yang kotor, maka yang suci itu akan menjadi kotor. Betul atau tidak? Tidak. Itu kan kalau betul katanya berarti terpengaruh lah tuh. Tanpa disadari, Pak. Tanpa disadari, orang ketika bicara, kalau sudah bicara politik, jangan bawa Islam. Bawa saja politik Islam itu personal. Rocky Gerung itu satu sisi bagus pemikirannya, tapi ketika masuk ke ranah ini, dia kena. Bagi dia, Pak Rocky kata ditanya, Bapak kenapa enggak menikah? Bapak mengapa tidak punya Tuhan? Itu kan personal, tak perlu ditanya-tanyain. Itu hak tidak boleh dibawa ke dalam kehidupan sosial. Agama itu dia pada tempatnya, kehidupan sosial itu pada tempatnya. Jadi agama itu jangan dibawa-bawa dalam kehidupan sosial kita. Bicara tak perlu agama, kata orang sekuler. Ini bukan kata kita. Kalau bapak ibu kita bicara agama, maka cukup di masjid silakan mengkaji kematian, silakan mengkaji ibadah, silakan mengkaji ini. Tapi kalau sudah masuk ke ranah pemerintahan politik, maka jangan. Kalau masuk ranah pendidikan, jangan. Tanpa disadari hari ini, nilai-nilai pendidikan di dalam undang-undang kita semakin hari semakin berkurang. Waktu saya kecil, bapak ibu dulu masih kecil, kita masih pelajari Arab Melayu. Arab Melayu itu tujuannya apa? Untuk mendekatkan generasi muda Islam Melayu kepada teks Arab. Jalan-jalan itu masih bahasa Melayu, Pak. Tapi coba anak sekarang suruh dia baca, tak bisa mereka baca. Itulah, mereka ini tidak langsung menghilangkan. Jadi kalau kita lihat di Al-Quran itu, khutuwatis syaitan. Syaitan itu menyesatkan manusia, tidak bim sesat, tidak. Selangkah, terus selangkah. Di Spanyol ketika itu, di abad-abad
ketiga Hijriah, orang yang pakai jubah, orang yang pakai syal, pakai sorban, pakai peci, itu dianggap orang keren ketika itu. Kenapa? Karena pemikir-pemikir orang Islam. Berjalannya waktu, orang-orang barat itu musta'rib. Mereka kalau datang ke Spanyol, Andalusia ketika itu, mereka pasti pakai jubah. Karena ketika tengok orang pakai jubah, orang keren. Hari ini orang pakai jubah itu tak ada kerennya. Yang keren itu pakai apa? Pakai jas. Macam Pak Amkat, itu yang keren. Akhirnya kemudian orang-orang Eropa itu awal-awal datang ke Spanyol, Bapak Ibu, mereka Andalusia, mereka berpakaian musta'rib, pakai peci, pakai topi, pakai sal, pakai sarung, pakai jubah, karena melambangkan kemajuan peradaban di zaman itu. Bergesernya waktu, masuklah pemikiran barat tadi, bahwasanya sedikit demi sedikit digantilah bahwasanya lambang keislaman itu bukan pada aksesoris. Memang Islam itu bukan aksesoris, tetapi aksesoris itu menjadi salah satu ciri-ciri orang Islam. Pakai peci. Kalau sekarang peci ini siapapun boleh pakai. Kemudian pakai syal. Kalau itu dulu adalah tanda keislaman seorang. Tanda intelektual seorang itu semakin hari semakin hebat. Tapi bergesernya waktu, melemahnya umat Islam, masuknya pemahaman barat setelah Renaissance, masuknya Enlightenment, era pencerahan bagi barat. Maka kemudian mereka pun mulai menjajah dari segi pemikiran. Mereka tidak memerlukan perang pemikiran. Mereka tidak perlukan perang senjata. Tapi mereka memerlukan perang pemikiran. Tanpa disadari, isi pikiran generasi muda Islam kemudian melemah dengan ditandai dengan bahwasanya agama itu tersendiri, kehidupan sosial itu tersendiri, politik itu tersendiri, terpisah, pendidikan Islam itu terpisah, ekonomi itu terpisah, jangan dibawa-bawa di dalam keislaman. Meskipun usaha umat Islam hari ini tetap berjuang untuk menciptakan bagaimana munculnya bank Islam, bagaimana munculnya pendidikan Islam, tapi itu tidak disokong oleh sebuah undang-undang yang kuat. Itu hanya usaha-usaha personal karena melihat degradasi berkurangnya pendidikan Islam di kampus-kampus. Saya pernah ngajar di Undri, Fakultas Keperawatan. Dekannya Profesor Usman M. Tang. Mungkin ada yang Bapak Ibu kenal. Jadi Profesor Usman M. Tang ini 2 periode jadi dekan. Muncul kekhawatiran, Ustadz, boleh enggak Ustadz mengajar 16 SKS untuk dosen S2 dan S3? Saya S2 masih, tapi ngajar S2 dan S3. Kenapa Prof? Karena saya khawatir Ustadz, anak-anak yang masuk ini, yang belajar di kampus ini, mereka dari kecil SD, mereka tidak tersentuh agama. SMP tak tersentuh agama. SMA mereka sudah bebas, sudah besar, tak peduli lagi agama. Orang tuanya pun tak peduli agama. Kemudian masuk ke kampus yang tidak ada nilai agamanya. Nanti mereka tamat, mereka akan bekerja di instansi-instansi yang tidak mempedulikan agama. Kalau Bapak Ibu pergi ke ke Zainab, dipaksa sama Bu Diana, pagi wajib zikir. Rumah sakit lain ada dipaksa begitu? Enggak ada, dipaksa. Karena dengan begitulah pendidikan itu mulai. Kalau enggak dipaksa enggak mungkin. Makanya kata kiai kami, lebih baik dipaksa masuk surga daripada ikhlas masuk neraka. Berstatus Pak. Lebih baik dipaksa masuk surga daripada ikhlas masuk neraka. Dipaksa. Jadi Bapak Ibu yang punya instansi, paksa. Tapi enggak boleh dipaksa dalam agama Ustaz. Maka tadi kata-katanya, lebih baik dipaksa masuk surga daripada ikhlas masuk neraka. Yang tak boleh dipaksa itu orang yang tak beragama. Tak boleh kita paksa dia masuk Islam. Tapi kalau orang Islam sudah berislam, dia mesti memaksa dirinya. Karena Islam itu artinya tunduk. Dana yadinu din. Din itu artinya adalah hutang, dain. Ketika kita memilih Islam, kita sudah berhutang kepada Allah. Apa hutang kita?
hutang solat 5 waktu, hutang baca Quran, hutang bersedekah. Inilah din. Maka disebut din, itu disebut din adalah orang yang berhutang. Kita berhutang kepada Allah SWT karena telah memberikan segalanya. Nah, kalau kita lihat tadi contoh kampus, contoh rumah sakit, contoh instansi, mana instansi yang menerapkan seperti itu? Saya bukan mengatakan itu hebat, tidak. Karena kita melihat faktanya demikian. Carilah Bapak Ibu, kita tengok sekolah yang memaksakan gurunya. Akhirnya kemudian kata Prof. Usman ini, buat Ustaz 16 SKS. Lalu kemudian kita sampaikanlah prinsip-prinsip Islamisasi pengetahuan di fakultas beliau. Akhirnya kemudian, kalaulah tidak buat seperti itu, maka nanti lulusan itu akan bekerja 5 tahun, 10 tahun, sampai mereka umur 60 tahun sampai pensiun. Setelah pensiun, ternyata baca Quran belum pandai. Solat masih teragak-agak. Jadi orang yang tak ke masjid itu alasannya, saya belum solat lagi, belum pandai lagi. Akhirnya dia malu. Ketika dia malu, semakin jauh semakin jauh. Itu bukanlah hasil seketika itu juga. Itu merupakan apa istilah itu? Rentetan-rentetan perjalanan yang panjang yang tidak dibekal dari awal. Tapi kalau anak sudah dibekal dari awal, masuk pesantren sebentar, 5 tahun misalnya, 6 tahun atau 3 tahun. Setidaknya Bapak Ibu, nanti mereka ketika umur 30-40, dia akan balik lagi. Tapi kalau tidak ada dari kecil, Pak, tak pernah ingat dia dibawa oleh ayahnya, oleh maknya, oleh keluarganya, oleh orang peduli dengan dia, sampai umur 50 susah baliknya. Bukan berarti kita menutup kemungkinan, tidak. Pada umumnya orang itu akan ingat masa lalunya. Makanya pendidikan di waktu kecil itu adalah jangka panjang. Makanya kata orang psikologi, pendidikan masa kecil itu adalah investasi untuk jangka panjang. Anak kita suruh ngaji, suatu saat nanti dia pasti akan ingat. Suatu hari saya cerita dengan Pak Ketua, Pak Marjan. Saya dulu Ustaz ketika kecil selalu dibawa ayah saya ke musola. Selalu dibawa ke musola, ke masjid. Pokoknya dibawa aja naik sepeda dan sebagainya. Sekarang baru teringat. Itulah jangka panjang tadi. Tanpa disadari bapak ibu bawa anaknya ke masjid. Bapak ibu suruh anaknya ke masjid. Hari ini mungkin dia tak akan dengar. Memang begitulah tipikal anak muda. Dia tak akan dengar. Tapi suatu saat nanti ketika kita tak ada, mereka pasti akan terngiang-ngiang apa yang disebutkan oleh orang tuanya. Tapi kalau itu pun tidak disentuh sejak kecil, maka dia akan kemudian menjadi suatu pemahaman yang tidak pernah terinstall di dalam diri anak kita. Nah, akhirnya kemudian dibuatlah program itu. Sampai 16 SKS, saya buatkan satu buku. Buku itu kemudian dipakai oleh dosen-dosennya. Judul buku itu Asri, Amanah, Santun, Responsif, dan Inovatif. Amanah 4 pertemuan, Santun 4 pertemuan, Responsif 4 pertemuan, Inovatif 4 pertemuan. 4 kali 4, 16. 16 SKS sudah. Tapi karena dunia kampus bukan milik beliau tak bisa melanjutkan. Karena habis jabatan, habis program. Tapi kalau milik sendiri, tentu itu berbeda. Karena kita yang menentukan hitam putih kampus kita sendiri atau milik organisasi ataupun instansi sekolah kita sendiri. Nah, itu contoh-contohnya. Jadi kalau tidak dibekali dari awal, maka suatu saat nanti mereka akan mengatakan yang penting pemimpin itu baik. Biarlah dia tak beragama. Lebih baik pemimpin non-muslim tapi tidak korupsi daripada pemimpin muslim yang korupsi. Ya kalau itu pilihannya tentu iya. Tapi jangan dibuat pilihan seperti itu. Lebih baik pemimpin muslim yang baik daripada pemimpin non-muslim yang tidak baik. Emang ada jaminan yang non-muslim itu tidak korupsi? Kita tak tahu saja. Kalau dibongkar juga pasti ada. Tapi kemudian disitulah cara orang-orang sekuler tadi untuk menjauhkan seorang muslim dari agamanya. Artinya apa? Ketika Bapak Ibu bicara agama, maka cukup di masjid. Jangan bawa ke dunia kampus. Sampai suatu ketika di salah satu kampus terkenal di Jawa, tentu bukan kampus Islam, ketika mereka belajar, apa kata dosennya? Sekarang kita belajar filsafat. Ya. Saat belajar filsafat, maka ilmu agama kalian tinggalkan di luar kelas. Tidak boleh bawa ke dalam, Pak. Karena kalau dibawa nanti ke dalam, dia akan bertentangan dengan
filsafat-filsafat barat yang berbasis empirisme dan materialisme. Cara pandangnya itu adalah segala sesuatu itu yang bersifat real. Sementara agama itu tidak hanya membahas yang real, tak membahas yang tampak, tapi juga membahas sesuatu yang tak terlihat. Allah, aturan-aturan, itulah yang dibahas dalam agama. Tapi ketika belajar filsafat, kemudian dia katakan filsafat itu adalah kebebasan. Muncul nanti istilah liberal. Karena liberal itu kata liberty. Liberty artinya bebas. Saya punya tubuh, saya bebas mengekspresikan. Itulah alasan orang-orang yang tidak berpakaian tertutup. Saya kan punya tubuh. Hak saya. Allah berikan kepada saya. Tuhan ciptakan sangat indah. Jadi setelah Allah ciptakan sangat indah, Tuhan ciptakan indah, maka itu hak saya. Tuhan itu kata mereka adalah seperti tukang jam. Tahu tukang jam? Jam, sudah buat jam, kasih baterai. Pernah tukang jam itu menemani kita setiap saat? Jam itu kita bawa kemana-mana. Tukang jam itu tak pernah nengok jam kita lagi. Tuhan tu begitu ciptakan dunia ini. Setelah dia ciptakan dunia, tak peduli. Terserah dia. Bebas. Itulah mana bebas itu Bapak Ibu. Jadi bebas dalam artian oleh mereka adalah bebas mutlak. Kebebasan itu tidak boleh dikontrol oleh apapun. Jadi kalau kita larang mereka, Anda bicara apa sekarang ini? Bicara agama, agama di masjid saja. Ya, saya kalau ke masjid tutup jilbab saya. Saya kalau ke masjid tutup aurat. Saya di masjid begini-begini. Tapi kalau di luar masjid, itu sudah dipisahkan. Sudah terjadi sekularisasi tanpa disadari. Nah, ketika Anda bicara bebas, apa yang saya ucapkan bebas. Kebebasan berekspresi. Makanya kalau kita lihat di dalam televisi, di media sosial hari ini, begitu bebasnya orang berekspresi. Sampai agama pun dihina. Kebebasan berekspresi. Itulah akibat daripada paham-paham liberal tadi. Wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini tak mungkin bisa satu pertemuan, nanti akan kita perdalam lagi. Ada yang bertanya silakan. Oh, tak ada. Kalau tidak ada berarti saya lanjutkan lagi. Lanjut lagi. Oke, baik. Nah, negara-negara yang menerapkan sekularisme, kita masih bicara sekularisme, yaitu negara Turki. Yang pernah pergi ke Turki pasti tahu. Saya dan kawan-kawan ketika itu 12 hari di Turki. Dari Uludag, dari Bursa sampai ke apa namanya seberang tu? Konstantinopel. Sampai ke Konstantinopel. Jadi kata pembimbing kami, guide kami itu, kami di Turki ini sejak Mustafa Kemal Atatürk itu bapak sekularisme. Jadi kalau ada yang mengagungkan Mustafa Kemal Atatürk, berarti pemikirannya sama dengan orang mengagungkan itu. Itulah bapak sekularisme modern. Apa yang terjadi di Turki ketika itu Bapak Ibu? Kalau negara itu mau maju, orang Islam itu mau maju, dia mesti tinggalkan agamanya. Ditinggalkan, bukan lagi pemisahan. Awalnya pemisahan tapi kemudian ditinggalkan. Maka kemudian Mustafa Kemal Atatürk menutup Masjid Hagia Sophia. Karena bagi mereka Islam itu tidak membuat umat Islam maju. Bahkan umat Islam itu semakin dia Islam, semakin mundur. Semakin Islam semakin mundur. Diangkatlah fakta-fakta yang ada. Coba tengok di Bosnia, umat Islam tertindas. Lihat di Rohingya, umat Islam tertindas. Karena Islam tidak memiliki apa-apa, tertinggal. Akhirnya kemudian masjid ditutup, disegel. Pendidikan Islam dihapuskan. Sedikit demi sedikit dihapuskan akhirnya pendidikan Islam. Lalu kemudian perempuan-perempuannya dibebaskan sebebas-bebasnya untuk berpakaian berekspresi. Makanya Turki yang dulu itu di bawah Turki Utsmani yang berkuasa 8 abad hilang sekejap oleh pemimpin sekuler yang bernama Mustafa Kemal Atatürk. Tapi cahaya Islam itu tak pernah padam Bapak Ibu. Walaupun begitu ketat yang dilakukan oleh Mustafa Kemal Atatürk,
Madrasatul Khatib, madrasah bawah tanah yang bergerak tanpa pengetahuan pemerintah tetap berjalan normal. Akhirnya muncullah pemimpin-pemimpin yang peduli. Kalau langsung dia terapkan seperti balik di zaman Khalifatul Turki Utsmani, maka dia akan sulit diterima oleh masyarakatnya. Karena suatu masyarakat yang sudah terbiasa dengan satu pola kepemimpinan tiba-tiba diubah dengan sekejap mata, orang kan kaget. Makanya kemudian pemimpin Turki yang kemudian sesudah itu dia mulai mengubah itu setahap demi setahap. Tidak langsung spontan orang ini meninggalkan paham sekulernya. Tapi lambat laun akhirnya kemudian mulailah orang Turki itu belajar kembali ke Timur Tengah. Di Mesir itu ada asrama Turki. Mereka belajar mendalami agama. Mereka pulang kemudian ke negaranya untuk kembali mengembalikan nilai-nilai keislaman yang dulu pernah tegak di Turki. Nah, siapa yang melakukan itu? Yang melakukannya adalah Mustafa Kemal Atatürk, bapak sekularisme modern. Dari mana Mustafa Kemal Atatürk belajar? Dari pemikir barat. Karena dia melihat orang itu semakin dia jauh dari agamanya, dia akan semakin cerdas. Semakin jauh dari agamanya, dia semakin maju. Semakin dia tinggalkan Islam, maka semakin dihargai oleh dunia. Itulah yang dipahamkan oleh Mustafa Kemal. Tapi apakah benar demikian Bapak Ibu? Kita tengok lagi sejarah masa lalu. Apakah orang yang beragama itu tertindas atau justru dia menguasai dunia? Sejak abad ke-7 Masehi sampai abad ke-15, berarti lebih kurang 10 abad yang menguasai dunia ketika itu umat Islam. Tapi ketika suatu saat Islam itu mundur, bukan berarti Islam itu tidak mampu untuk menguasai zaman. Karena Allah jadikan dalam kehidupan dunia itu berputar. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Kami pergilirkan kehidupan itu di antara manusia. Hari ini kita begini, besok belum tentu. Terus begitu selama ada usaha-usaha umat Islam untuk mengembalikan nilai-nilai keislaman. Munculnya pemimpin sekuler tadi. Kata Ali bin Abi Thalib, anta takunu, engkau itu layak yuwallikum, engkau itu layak dipimpin oleh orang seperti itu. Kalau ada pemimpin hari ini tak peduli dengan agama, sebenarnya masyarakat itu layak untuk dipimpin oleh orang seperti itu. Karena rakyatnya belum siap dipimpin oleh orang yang betul-betul bisa menjalankan roda kepemimpinan keislaman. Diumpamakan oleh dosen kami ketika itu seperti gerbong kereta api. Gerbongnya apa istilahnya itu? Gerbongnya itu teknologi terbarukan. Teknologi terbaru. Tapi kalau badannya masih gerbong lama, masih badan lama, yang lama ini tak akan bisa mengikuti gerbong yang baru tadi. Dia mesti sejalan. Ketika gerbongnya baru, masyarakatnya mesti juga baru. Ketika pemimpinnya itu sudah siap untuk menjalankan Islam, maka masyarakatnya lebih dahulu lebih siap. Jadi kata Ali bin Abi Thalib, kalau keadaan sekarang seperti keadaan kita ini seperti sekarang, maka itu layak untuk dipimpin karena memang masyarakatnya belum siap untuk menuju ke sana. Apa buktinya belum siap? Ketika terjadi pemilihan, maka mereka lebih mementingkan 50.000 dibanding hati nurani. Itulah bentuknya. Karena dicuci otaknya. Ini politik ini kotor, jangan dibawakan ke nilai agama. Terjadi pemisahan. Al-faslu bainad din wad daulah. Pemisahan antara agama dengan negara. Akhirnya kemudian ditulislah satu buku oleh Imam Al-Mawardi. Judulnya Al-Ahkam As-Sultaniyah. Hukum-hukum seorang yang layak menjadi pemimpin. Di situ dikatakan seorang pemimpin itu dia tidak boleh memisahkan antara agama dengan negara. Tidak boleh memisahkan antara agama dengan politik. Tak boleh memisahkan agama dengan pendidikan. Tak boleh memisahkan agama dengan kehidupan sosial. Semuanya itu. Dan itu sesuai dengan ajaran Islam. Mulai kita bangun tidur tadi, sampai nanti kita tidur lagi, adakah nilai agama yang tidak lekat dari diri kita? Tidak ada. Mulai dari bangun tadi, alhamdulillahilladzi ahyana
ba'dama amatana. Itu dalam agama. Masuk kita kamar mandi kaki kiri. Mencuci tangan tak boleh langsung masukkan ke ember. Disiram dulu supaya air ember itu tak kotor. Begitu kita bangun, kemudian minum bismillah. Dan Islam. Kemudian kita ibadah ke masjid. Lalu setelah ibadah nanti, kemudian kita masuk kantor. Masuk kantor, bismillahirrahmanirrahim. Pagi-pagi kita baca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Kemudian ketika kita bekerja, setiap perbuatan kita dimulai dengan bismillah.